Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sya'naka huwal abtar. Jamaah rahimakumullah yang mewakili dengan dibuat di situasi saat ini yang kita menguatkan kajiannya dengan online. Namun demikian tidak mengurangi konsentrasi dan kekhusyukan, ketawaduan kita memunajatkan rasa syukur biqauli alhamdulillah, yang sekaligus semoga menjadi hamba Allah yang dibuka oleh Allah dengan ampunannya, dengan fadl dan rahmatnya, dan menumbuhkan kesadaran antum manusia yang fakir. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keberlangsungannya sebagai Nur Muhammad. Jadi wa Muhammadun bukan karena secara fisik, tapi sungguh telah berlalu tugas dan fungsi persis apa yang dijalani oleh Kanjeng Nabi yang dalam wa ma'arsalna, kami tidak mengutus utusan-utusan kami, itu adalah tatro, silih berganti sambung, kait mengikat terus menerus, tidak pernah terputus dan tanpa jeda sama sekali. Ini yang hilang dari sejarah. Sejarahnya ditutup karena elemen faktor karena elemen dan faktornya nafsu manusia. Kalau kita berbicara kondisi saat ini, kalau kita kaitkan ikhtiar apapun yang kita lakukan, sehebat apapun yang kita rencanakan dan kita jalani, ini kan sudah merupakan titik wanci sangat Allah, yang bagian dari sebuah kodrat irodahnya Allah. Diberlakukannya adanya sunatul awalin atau diberlakukannya sunatullah, sunnah yang diberlakukan oleh di masa-masa lalu, pada saat Allah menghendaki ja'al haq wa zahaqal batil, sehingga kerancuan, kesamaran yang saat ini adalah jumbuh tak terhingga, sehingga saat seseorang itu mengikuti kebenarannya siapa yang dikatakan al-haq min rabbik, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, itu mana? Kita kan mengikuti kebenaran kan Tuhanmu, mune kan masing-masing sesuai pikirannya, sesuai latar belakangnya, sesuai pondok pesantrennya, sesuai sekolahnya, sesuai tingkatannya, sesuai tamatannya, sesuai profesinya, itu memunculkan Tuhan-Tuhan dalam pikirannya. Saat seseorang diperspektifkan mengenai si Prapto, mengenai Heri, sing jeneng wakah kila Heri, Agus, Bambang, itu kan jeneng sangat pasaran. Jadi pada saat kita menyebut Bambang tidak dituding, tidak jelas itu sopone, maka setiap orang itu akan sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Kalau di sini Bambang siapa? Di sini saja kan, ya di sini nggak begitu banyak sih, Pak Bambang kan gitu, siji. Jadi tapi pada saat muni Heri niki ya akeh banget, Heri sing ngendi, sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Pada saat berbicara mengenai Allah pun juga Allah satu, iya,
Tapi masalahnya Allah yang telah terekam dalam pikiran kita sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Yang malam Jumat yang lalu kita matur bahwa awal pokok beragama di semua agama itu awalnya adalah ma'rifat, awalnya adalah an asyhadu alla ilaha illallah, bukan qaul asyhadu alla ilaha illallah, tapi an asyhadu alla ilaha illallah. Jadi an, bukan qaul, bukan mengucapkan iki mangano sak lumpang, mangano sak tumpang ning nek di ngarepe dikai qaul, dikai omongan, kowe entek pira manganmu, aku ngucapne mangan sak wakul ya ora bakal wareg. Aku saya mengucapkan mangan sego, saya mengucapkan lawuh iwak, saya mengucapkan beleh kebu. Ben wong iso, wong gak butuh ragat, wong bondo cangkem. Lah ini pada saat kita berbicara mengenai syahadat yang diloncati tanpa daftar, jadi santri ora tahu di mlebu di kelas, wong memang nggak daftar. Seandainya mlebu kelaso tapi nggak daftar, jenenge peserta pupuk bawang. Wi enek karepmu gak enek gak masalah. Itu jenenge peserta pupuk bawang. Ora bakal entuk biji wong jenenge pupuk bawang. Sak mecotot-mecotote cangkeme ora bakal pengaruh di kelas. Enggak akan pengaruh. Wong memang mung pupuk bawang. Fahabitot a'maluhum, kan begitu. Jadi ini menjadi bikukuh bahwa diloncati tentang syahadat ini dalam kehidupan beragama kita saat ini diloncati, sehingga mengakibatkan al-haq min rabbik itu nggak diketahui, nggak dikenali. Permasalahannya man ajibtum, wong itu terheran kaget, lu mosok to enek di andingku kene, kan gitu. Itu yang menjadi mosok to, kan itu mosok. Jadi pada saat adanya wujud anugerah murahnya Allah, adanya laqad manallahu alal mukmin, keberuntungan yang tak terhingga itu hanya jika di antara kamu itu ada utusan atau yang mewakili. Namanya wakil tuh tahu yang diwakili, nek ora harus diwakili ngaku wakil khalifah. Allah berat ben wong dadi wakil, itu sing dadekne cilaka kan itu gitu loh ya, yang menjadikan bias. Saat ini dalam keberlangsungan virus COVID-19 yang tampaknya terus masih meningkat, masih terus tidak sekedar merambat, tidak sekedar memanjat, wes lompat-lompat, dan sulit diprediksi. Mulai tandanya tidak seperti sakit-sakit yang lain. Kalau flu ini itu tandanya begini, inkubasinya begini, ini sangat sulit. Ini seperti bunglon. Jadi ini gerenang-gerenangnya para dokter kan gitu, itu sulit. Pada saat mungkin dicek maunya itu dia penyakit ginjal, ternyata setelah dicek ternyata ginjalnya sudah diputeri oleh warna putih dan seterusnya. Itu kan sebagai contoh itu. Ini memang keberlangsungan ini bukan sekedar sebagai sebuah elemen penyakit, akan tetapi ini sudah merupakan bagian dari manusia itu supaya dibuka ya alam wanaduhir, supaya tidak hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, akan tetapi mengenai akhirat, wahum akhirah mereka ghafilun, mereka itu lupa, mereka lalai. Sungguh bahwa Allah tidak menciptakan langit dan bumi. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, kita untuk bertafakur supaya
mengenai akhirat itu tidak menjadi kelompok orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Kemudian ditegaskan di surat 8-nya, di surat Rum itu beritujunya itu hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, ning tentang kehidupan akhirat kebanyakan manusia itu lupa. Awalam yatafakkaru, mikiro, untuk bertafakur tentang diri kamu yang berada di dalam jiwa, fi anfus, diri kamu yang berada di dalam jiwa. Jadi ada inti diri manusia yang disebut dengan fitrah, fatronas alaiha, fatronas yang fitrah manusia alaiha itu dari fitrahnya Allah. Itu merupakan inti sebagai diri manusia. Apakah kamu tidak memikirkan tentang dirimu yang berada di dalam jiwa? Sungguh Allah tidak menciptakan langit dan bumi bainahuma din, di antara keduanya itu ila bil haq, kecuali ada hakikat. Artinya bahwa untuk dapat dikatakan tidak hanya berpikir tentang ya'lamuna dohir, tidak dikatakan hanya berpikir tentang kehidupan dunia semata, materi untuk materi, nafsu untuk nafsu, maka supaya menyatakan bahwa kita itu juga berada di dalam akhirat walaupun tanpa di dunia, ning sebenarnya dalam kehidupan akhirat. Kasunyatan akhirat itu kasunyatan, hari akhir itu kasunyatan, di mana kita saat ini bernafas. Jangan berpikir ada hari esok, dan jangan pernah terngiang-ngiang hari kemarin. Saat ini kita menghadapi kasunyatan, dan orang yang dapat menjalani kehidupan di dalam kasunyatan dan di dalam hari akhirat itu adalah mereka yang menyadari, tidak sekedar menyadari, mengetahui, tidak sekedar mengetahui, mengenali, sehingga mengenal itu menjadi sadar, menjadi faham, menjadi implementatif, menjadi implementasi. Sehingga pada saat dikatakan kita kehidupan ini Allah menciptakan bil hak, ada hakikat. Cuman ayat ini bahwa namun kebanyakan manusia, walakin kebanyakan aktsaruhum, kebanyakan dari manusia, biliqa'i rabbihim lakafirun. Nah, ini kalau kita kaitkan, kita gandengke dan sebagai satu kaitan nisbah untuk mengetahui akhirat, berarti harus mengenal hakikat. Hanya dengan sadar sebagai hamba jika mengenal hakikat, ini orang yang mengetahui jati diri intinya manusia yang berupa fitrah, biliqa'i rabbihim, yang aktsaronas, yang kebanyakan manusia tentang pertemuan dengan Tuhannya itu mengingkari. Ini jelas banget ayat ini, duding irung, duding meripat, duding batuk, jambak rambut, bahwa yang dikatakan dengan pertemuan dengan Tuhan itu mengetahui hakikat, mengetahui jati diri fitrah manusia. Dan inilah orang yang berada di dalam akhirat. Sehingga beragama bukan kita mencari buku, kita baca, kemudian kita merasa telah beriman. Belum, itu belum syahadat, itu baru ucapan, ini baru retorikanya. Ini pada saat teman-teman tim ICT tadi meminta menajamkan ini dari tim kerumah tanggaan, maka alam tara anallahu khalaqas samawati wal ard bil haq ayya yudhikum wa ya'ti bi khalqin jadid. Yudhikum, sungguh bahwa untuk mengenali, mengetahui adanya hakikat di dalam ciptaan langit dan bumi itu bukan masalah lahiriah, akan tetapi bil haq, adanya disertainya adanya hakikat.
Hakikat itu yang menjadikan kita, kalau faktanya kalau tanpa hakikat itu begini, kalau kita tuh fitrah itu belahan, fatoronas itu belahannya manusia, kehidupan manusia itu dari kehidupan Allah piyambak, dari belahannya Allah. Fitrah, itulah disebut fitrah yang asalnya dari Allah. Itu hakikat yang ini harus dikenali. Jika kamu mengingkari adanya hakikat, maka akan ada satu titik sangat, titik wanci dalam bahasa Jawa, sangat juga bahasa Jawa, maka yudhikum bi wa ya'ti bi khalqin jadid, akan ingsun ganti makhluk yang baru. Kan kita mungkin melihat, bisa jadi kita kan masuk tanda-tanda ini. Kalau khawatir dan petunjuk guru kita, tanda-tanda ini sudah terumuskan sedemikian rupa, maka niscaya kami akan mengganti makhluk yang baru. Ini wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, dan bagi Allah enggak sukar, enggak sulit dikai corona wis kelabaan, padahal urung kabeh rombongan kan itu. Nah, ini sudah luar biasa dampaknya. Walaupun kita ikhtiar tetap, tapi kita kesadaran memahami di level konsep ini kan juga kita untuk mencoba menyelami. Setelah kita mengetahui konsep, kita memahami, kemudian kita berharap menuju kesadaran, tapi kesadaran itu berangkatnya dari kenal. Sadar itu songkok kenal, sangka pengalaman, experience, pengalaman. Kalau berkaitan dengan sains ya experience, pengalaman. Tapi kalau perihal orang yang semakin banyak pengalamannya, semakin memungkinkan untuk menjadi sadar di sisi sains. Semakin ada dengar tentang virus, kita memahami. Saat mulai agak ada dekat di Jawa Timur ternyata enek, kita saya rodok luwih memahami, mendalami. Kemudian di Nganjuk krungu yo enek, kita mulai lebih sadar. Saat ternyata lingkungan kita ada, kita mungkin mulai masuk experience, gek engko aku. Saat dulure kena, wis sadar ki wis rasah di ora-ora wiji ben 5 menit wiji. Wis gak metu-metu kok jeding, aku sadar kok. Jadi pada saat kita proses sebuah kesadaran itu dari experience yang dialami. Tapi kalau mengenai subjek itu cenderung kepada experience itu mengenal. Semakin kita kenal, maka kita akan semakin sadar dengan baik. Makanya karena ini adalah merupakan ya Yohanes antumul fuqara ilallah, bahwa pada saat seruan Allah manusia itu untuk memposisi menjadi hamba yang butuh kepada Tuhannya. Ya Yohanes antumul fuqara ilallah, butuh untuk menuju kepada Allah. Ilallah itu apapun yang kita lakukan, ilallah menuju kepada Allah, untuk dapat kembali kepada Allah, untuk dapat menyatu kepada Allah, untuk dapat menyatakan selamat kembali kepada Allah. Di kehidupan dunia kita hati zikir, ada kehadiran Dia. Nek gak duwe golek ana kan begitu ta. Piye supaya iso zikir digoleki? Nek muni Allah 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 ping sak yoto iku jenenge wirid. Wirata Allah 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 sak yoto nganti geblak, nganti menghayatine nganti gak karo-karoan. Ning nek ora kenal itu padha karo wong nyanyi kowe njajal, nek pas susah diputus karo calonmu, diputus
terus lagumu sing lagu baper itu, maka itu iso menghayati. Tapi menghayati itu belum tentu kenal. Nah, yang dibutuhkan itu kenal. Awalnya makrifat. Nah, di Injil awalnya adalah kata yang membuka kata. Awal itu makrifat. Awal mulanya adalah kata. Kata itu adalah cahaya atau Allah. Di Yohanes sama, itu diloncati. Kemarin kan sudah saya aturkan. Gitu corona keselak. Jadi ini usaha apapun yang dilakukan, ya kalau ini memang ketetapan, kita tunggu saja. Kalau yang saya terima ini ketetapan, sehingga silih berganti itu nggak akan berhenti. Iki hilang lebih baik, mungkin akan lebih hebat. Terus tombone mergo janjane iki duduk obat, duduk vaksin, iki tombone iki mula sing diserang unsur jeroan pernafasan, dielingke supaya nafase iki ora kaya kewan mlebu metune ambekan iki piye kal aam ora kaya kewan iki piye mlebu metune iki mung kosong, mlebu metune ambekan iki kosong, metu ya kosong, mlebu ya kosong, piye gitu lah. Saat orang yang ada kehadiran, saat masuk ada zikirnya, ada kehadiran dia yang punya nama Allah. Allah ki mung jeneng, mung asmo. Walaupun ini bukan kita sepelekan, bukan, tapi apalah arti sebuah nama nek gak kenal gitu. Wih, duwe tulisan kopi sak yoto mbok dol ya ora payu, tapi duwe kopi sak gelas beres, tinggi ngilangi mumpet wis kena gitu. Tapi nek canduan kopi kabeh ben wong mbok jali tulung, aku njaluk tulisane kopi, nek ra kenal padha-padha ireng malah dikai ceren malah ra karo-karoan. Jadi pada saat kita berbicara tentang apa itu sesungguhnya adalah kenal, ini bertauhid, ini yang ditinggal. Bukan masalah konsep. Agama itu sederhana banget, sehingga ini rumit karena berada di dalam kira-kira dan prasangka. Wong nek wis kenal simpel, tapi nek urung kenal rumit wis to. Wong ki nek arep nikah itu rumit, tapi nek wis nikah alah diluk jenuh. Jadi sebenarnya rumit itu belum kita jalin, nek wis kenal kan. Nek orang kan golek konsep nikah, buku nikah, rumah tangga harmonis, ya diwaca seminar dieloki. Oh ya, itu kan saking rumite gak nikah kan gitu. Itu maka memandangnya kan sangat rumit. Ini wis kenal itu sederhana, omong-omongan, piye bu, mangane sesuk apa, ya poso to Pak, piye iki gak enek pemasukan, ya alhamdulillah, ya apa, nek poso, iki kan tinggi ngilangi dosa, nek poso diposo Gusti Allah, diniati diposo Gusti Allah, alhamdulillah, nek ngersula cilaka kan gitu wae kan. Nek wis kenal ending.
Karena bahwa Allah itu ya ayyuhan nas antumul fuqara, karena manungsa ora butuh dengan Tuhan. Wonge mlebu surga wae ora pengen petuk Tuhan kok. Dadi kowe iki aja mlebu surga kemudian gak pengen petuk karo Gusti Allah. Kowe iki kawula apa nek ngono caramu lho. Wong kowe mulih nek sing wis duwe maratuwa utawa kowe nek mulih nggone bapak ibu, nggone dulurmu terus rono itu dulur cap apa nek mara rono ki ora pengen petuk karo liye, ora pengen karo pamane, ora pengen petuk maratuwane, ora pengen petuk bapak ibuke. Nyapa le kok mantuk mboten kula pengen jajane mawon. Enek kopi Pak, enek kan di dapur, nggih pun jenengan minggat mawon kula namung betah kopi. Lah sak suwe niki lah itu. Jadi di surga ki mung pengen golek widodari. Lah widodari madu lah nek sing duwe karekmu dhewe pentung. Roh nikah orang golek sing duwe dhisik. Jenenge zina di surga. Ini itu kan kita memahami ini. Surga ki nek sing duwe. Terlagi pula wong ndek kono ki wong gak nganggo raga, kok intine menungso itu fi anfusihim. Apa sing di jerone jiwanya itu apa? Apa sing di jiwa itu fitrah. Sing mulih ki fitrah, sing asale memang saka pangeran. Nek raga ki memang asale ka lemah, ya balik ndek lemah itu jenenge rajiun. Sing asale ka pangeran ki ruh, nafakhtu min ruh ki sing semua saat itu dikatakan bahwa wa'id akhadha rabbuka min bani adam min durim dzurriyyatahum wa zadum al anfusihim. Saat semuanya bersaksi nggih panjenengan pangeran dalem pangeran kula, saat itu kita bersaksi nggih, tapi belum sebutan nama belum ada karena memang orang di dunya wa'id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum, wijik urung lahir di dunya disebut di alam zar, alam misal itu dipersaksikan keberadaan dia. Wa rabbuka, saat Tuhan kamu, bukan saat Allah menjanjikan, tidak, saat Rob Tuhan kamu semua menyatakan inggih saya bersaksi, itu belum terikat dengan kehidupan dunia, tapi sudah terikat terhadap asal usul kejadian lahir. Maka untuk dapat pulang kembali kepada Allah supaya terikat terhadap asal usul kejadian yang fitrah manusia dari fitrah Allah piyambak, maka ini ada tahapan, bukan, tapi tahapannya bukan merenung kene kan, enggak, goleki sing iso nuduhke sing hak sah wenang, endi sing juru jeneng Allah, apa sing diarani surga, apa to sing diarani neraka, kuwi apa sing diarani Al-Qur'an, apa sing diarani hadis, apa. Lah itu menjadi jelas, bukan prasangka, bukan kira-kira, bukan don, bukan don. Quran iki buku, nek Al-Qur'an sing penting sing nerjemahne, bukan penafsir. Wonge enek wonge, tapi sing nglakoni ngaku ya sak gedhe-gedhe dosa, murtad dhisik dhewe nek wani ngaku, jahanam dhisik dhewe, gak trimo mati, modar saat berani ngaku. Ya, ini kan atas kehendak Allah. Karena manusia tidak butuh berkehendak memproses diri kenal kepada Allah, karena dikatakan ya Yohanes antum fuqara ilallah, fakir
wong sing diarani fakir kowe nganti entuk. Kowe iki nek pancet nganti nek kowe roh wong fakir, kowe jejibahane awake dhewe ngekeki bantuan, syariate kita kasih tetulung. Tanggamu fakir kowe kok meneng berdosa. Kowe nek kowe rumangsa fakir, butuh kelet dengan Tuhan, butuh dengan Tuhan, maka kenal dengan Tuhan. Piye carane kenal kan? Ya digoleki sing iso nuduhke, wong ayate ngono. Ning cuman masalahnya sejarah selalu terulang. Saat ternyata ada utusan di antara mereka sendiri, kabeh do heran, kabeh do kaget. Loh, kok gak miber? Loh, kok gak mau numpak buruk kan gitu. Gitu. Kan itu tau. Wong buruk itu maknai jaran ya jan. Itu pelecehan. Wong buruk ya raga iki jenenge iki buruk barokun. Wis tau dibahas kok menggok neh kok. Makanya saat menungso ki ora butuh untuk makrifati kenal Tuhannya, ya diumbar monggo. Titik tertentu akan muncul dajjal, Ya'juj Ma'juj. Apa itu? Itu kumpulan akumulasi perilaku kosong. Itu perilaku akumulasi kekosongan. Jadi pada saat yasa yudigumul wa ya'ti bi khalqin jadid, itu juga terulang di surat Fatir. Karena enggak butuh kenal dengan Tuhan, maka Allah akan ganti makhluk yang baru hanya karena lahiriah saja yang diorientasikan. Agama wae nganggo lahiriah kan, budayanya, kopiahnya, sorbannya, tanpa menyelami adanya hakikat atau ada inti. Maka akan diganti makhluk yang baru. Tampaknya itu kondisi ini menuju ke sana ini. Ini akan menuju ke sana ini. Ya memang kalau ajaran akan ditambahkan mana yang hak, mana yang batal. Ini tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi rasa cinta, tidak mengurangi rasa bantu membantu. Kalau yang dibutuhkan piye carane mangan, ya kita kasih carane mangan. Kalau mereka membutuhkan obat, sebenarnya kita juga ada. Kalau mau kita juga ada. Atau katakanlah penyembuh, bukan obat sebenarnya, untuk menguatkan antibodi, untuk memiliki kemampuan daya tahan tubuh. Kalau mereka yang diminta itu ya kita beri kan gitu toh. Yang sing dipengini ya memang sing ketok meripat. Sehingga pada saat kita tuh kan sampai pada ada sebenarnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj itu merupakan akumulasi perilaku kebohongan. Dajjal itu tukang bohong. Judulnya kapan? Anak wis akumulasi kewabeh bohong wis jedul. Motone mung siji, mengandalkan pengakuan ego yang sangat luar biasa, mengatur segala sesuatunya dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan uang, untuk mengendalikan orang lain, orientasi kekuasaan itu. Kalau ada sampai hadis seperti, saya nggak akan sebut namanya, walaupun orang ini juga dulu memusuhi Kanjeng Nabi, papanya begitu ya. Diperumpamakan rambutnya keriting, batu eombo, terus namanya Khatim itu siapa itu disebut ya, gitu. Nabi nggak menyebut subjek lah gitu. Sehingga jadi Dajjal itu perilaku yang sangat-sangat tertutup dan mencampur aduk
mencampur aduk, dan sang penyamar merancukan dan mengaduk-ngaduk. Jadi dibuat segala sesuatunya itu samar, biar tampak samar, sehingga yang ditekankan perilaku akhlak baik, akhlak baik, akhlak baik, sehingga sudah cukup itu dengan akhlak yang baik. Itu kan syariat. Tapi bagaimana supaya dapat menutup bahwa kelengkapan syariat itu ada butiran iman, itu ditutup. Wis pokoknya wis sing penting apik, sing penting baik, wis cukup, gak usah nganggo iman, kan gitu. Itu pada saat itu menjadikan adanya perilaku samar, ungkapan-ungkapan indah, retorika yang sangat cantik, kalimat-kalimat yang membuai, sehingga kita terbuai. Tak fasih nih. Itu perilaku yang menyamarkan. Piye senjatanya mengantisipasi ini semua. Jadi kalau orang iki wis porong kira-kira wis zamane mati atau zamane urung dajjal gung metu kan gitu. Dajjal itu bermata satu. Manggone ndek ndas, gak ndek kene. Enek mata utek, enek mata fisik, enek mata batin. Mata utek kuwi ego, isoku, pinterku, hebatku, itu mata gambare mung sitok. Berbangga-bangga dengan kelompok dan golongannya. Nek gak kelompokku ora, nek gak golonganku ora, nek gak keluargaku ora, nek gak hebatku ora, nek gak pendapatku ora, nek gak konggonku ora, kabeh salah. Kemudian orientasinya ketoke nyamar ya, ketoke nganggo kopiah, ketoke nganggo jubah, akan tetapi orientasinya itu adalah ngajine bisa jadi pamane gitu. Kita yang butuh hati-hati kan itu di kita. Macamu Qur'anmu, maca Qur'anmu, katamanmu. We bedul budal kataman ning nek entuk sangu, nek digaji. Itu berarti itu mulai tondo-tondo enake moto sing di tengah batuk. Ngaji ki ibadah, kemudian disamarke bahwa nyatane ki nek gak dikai sangu ngamuk. Bar ngaji karo sing nanggap ngaji gak dikai sangu, metu kok kono langsung wiridane metu jangkrik jangkrik jangkrik. Lah pada saat seperti itu berarti kita sudah meletakkan otak di kepala. Kalau nek dajjal muncul nek wakeh ora sitok malahan. Itu kok kabeh ngono, wes akhirnya benturan tukaran. Maka pada saat dajjal muncul tuh akhirnya kemudian titik tertentu benturan. Muncul dukhon. Dukhon itu kabut, orang yang berjarak. Nek wong edek dukhon itu jarak sak meter nganti 2 kilo, nganti 6 kilo persegi, kena mati nek dukhon itu kan. Jadi aja nyedeki dukhon, nek cedek ketularan mati kan gitu ta. Tuh. Tanda kiamat katanya. Jadi dajjal itu adalah perilaku yang merancu, pendusta. Ya. Orang yang orientasinya hanya dunia tok til.
jadi nggak mengetahui tentang hati nurani itu, jadi rasionalnya nggak tinggu, tapi mau sing tinggu iki duit, jabatan. Hanya itu pokoknya ngalangi dipateni, ngalangi disingkrihne kan. Itu sebenarnya adalah berlaku dajjal, tapi kita nggak perlu nuduh dajjal kalau ada perilaku begitu, enggak. Ini untuk antisipasi kepada diri kita begitu, kehati-hatian kita itu. Jadi sebenarnya Namrud, Fir'aun, Lahab ya sama, iblis itu sama, penyamar. Ada Nabi Sis, ada Sang Yang Sis kan gitu. Itu pelaku penyamar, menyamarkan, pelaku menyamarkan. Yang ini kita ya rasional untuk dapat membuka tabir itu dengan kita berperilaku rasional. Sehingga kemudian memiliki pasukan Ya'juj Ma'juj, dan datangnya itu tidak diduga, cepat banget, tidak pernah disangka-sangka. Jadi dari kata ajaja, al-aj atau ajaja itu datang dengan cepat, dan terjadinya goncangan. Saat tandanya Ya'juj Ma'juj itu ada goncangan, goncang batinnya, goncang, panik, bingung, judek. Ini kok gegek, ini corona itu pasukan Ya'juj Ma'juj begitu loh ya. Karena Ya'juj Ma'juj itu cirinya jika dia datang, orang itu panik, bingung, judek, rasionalnya hilang. Itu tanda Ya'juj Ma'juj datang. Tapi rasa mbok goleki ndek endi ya wonge ya kan gitu. Itu bukan subjektivitas. Jadi karena perilaku kering kerontannya batin. Jadi Ya'juj Ma'juj itu perilaku kering kerontan, kosong dari spiritual. Nek Dajjal itu perilaku yang tanpa iman, sehingga menjadi mengelabui yang lain. Jadi kering kerontan sehingga mengeras, keras, tertutup, jumut, kaku, keras, wis mengering, mengerak, kering kerontan dan mengeras. Iku nek pengen ngelunake yang golek palu, kudu dipalu. Palune apa? Bencana, mbuh gunung meletus, mbuh corona iki, mbuh tsunami, mbuh longsor. Lah itu jenenge dipaloni, mereka wis kering kerontan, mengeras, wis gak enek lunak-lunake, maju prasangkane, maju pegele, maju egone, kok duduk agamaku, kok duduk kelompokku, rasionale ilang. Saya mempersilahkan kalau kamu melihat mempelajari agama Kristen, nek delalah mbok delok ada kebenaran, ya lebonono. Hindu, Buddha apa mana kan begitu. Atau agama ki ora masalah syariat kok. Nek dikono nemokne tauhid, namane sapa to sing duwe jeneng Allah, sapa apa Sang Yang Widi. Lho nek wis duwene ilmu tauhid Sang Yang Widi apa kuwi wong itu bahasa mbiyen. Saiki ditutne apa wis salah enggak. Kuwi jeneng Nabi Ibrahim memang unine kowe kok. Gitu.
apa jenenge nek Ustadz Hendri disebut sebagai sang kepala sekolah SMA apa mau tidak salah kan ya ndak, bahasanya kan beda. Chief ya enggak salah, mungkin nek chief mungkin juru masak ya, duduk juru masak kok kan gitu ya mungkin kan. Itu bagi contoh kan itu. Nek gak kenal itu gampang jumbuh judek bingung. Jadi perilaku-perilaku yang hanya lahiriah karena kosongnya batin, dan yang diangan-angan itu yang diyakini, kemudian itu dijadikan sebagai iman. Perilakunya merusak, perilakunya jahat, perilakunya itu adalah perilaku-perilaku yang menjadikan tidak aman dan tidak nyaman. Itu jika ini adalah buahnya tidak lagi sebagai oknum, maka menjadi perilaku Ya'jud Ma'jud. Ini kayak guru kita begitu. Ini anak wujud masalah lain, tapi pada berita tentang ujat itu adalah perilaku yang keras, gak anak lunak kaku beku. Itu adalah Ya'jud Ma'jud. Ya manusia ki mungkin maju pegel, tapi diatasi karo rasional. Kok enak rasional ya empane ya kan gitu kan. Iya sih, mesti ini kan kudune ya kenal segala sesuatunya, nek gak kenal ki ya bohong no nikah kan gitu ta. Wong nikah ki surga, bohong mlebu surga nek gak kenal kan gitu. Itu makanya kemudian setelah Dajjal, Ya'jud Ma'jud, muncul Imam Mahdi, Satrio, Piningi dan seterusnya. Tapi cerita-cerita kedajalan dalam bentuk versi-versi yang berbeda. Di Nabi Adam dajjalnya adalah iblis, dan Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Enggak ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menunjuk sebagai manusia pertama, enggak ada. Orang enek-enek malaikate malah bantah, kok jenengan damel menungso sing senengane saling membunuh di antara mereka. Ya berarti enek menungso sadurunge. Maksud iki Adam kuwi ruhiyah, Hawa ki jasad. Sering iki penekanan ulang. Itu sehingga mesti kembar, nglahirne kembar ya mestilah. Nek ra kembar berarti lahir berarti jasadnya langsung mati, gak kembar, jadi langsung roh gitu loh ya. Itu jenenge gak kembar. Jadi itu mesti ruh yang dibungkus oleh rogo. Sebenarnya kan begitu. Kini arep kaget-kaget to, iki wis zaman medhit ya. Tok-tok maneh jumlah iya ngono nglegakne sing ngomong. Mbok olungge warang-arang ya ta. Ya memang kudu arang-arang, nek arang-arang enake saiki lak aja nganti rapot, jarake adoh-adoh, nek salat pun juga jauh-jauhan gitu ta. Entuk jamaah ning jaraknya 1,5 meter itu loh ya, aja rapot itu. Jadi podo karena nek mangan untune iki gewang gitu loh ya itu. Jadi kalau kita berbicara tentang umpamanya tentang Satrio, Beningit itu setelah semua sepertinya kan semuanya kan telah sepakat Imam Mahdi itu meduk turun Isa
atau satu peningkat apapun setelah Dajjal, kan itu rasional, itu rasional. Jadi penyakit hati yang ngumpul, penyakit utek, penyakit hati yang ngumpul, iri, dengki, semuji, kumengsun, dan penyakit nafsu, kekuasaan, apapun diukur dari uang, jabatan, pakaian, ngumpul jadi sitok, wis tukaran rusak. Mulai enek sing butuh kok ngene sih, agama kok ngene sih, mosok sih, karena gitu mulai kok ngene to, politik noto kok bingung ngene kepamannya kan gitu. Judak mereka seperti hanya sejarah Kanjeng Nabi, nggak pernah Kanjeng Nabi muncul, memang dibutuhnya untuk memberikan bantuan. Saat itu yang namanya Jazirah Arab dikenal dengan jahiliyahnya. Wong ki nek lahir zaman semono, zaman Kanjeng Nabi, sebelum Kanjeng Nabi itu di Mekah, kuwi iki yang mengurus sejarah sih ya. Itu saya juga diceritakan dari guru-guru. Itu nek duwe anak wedok wis duwe siji kok karepe ki lanang dipateni. Jadi gak diregani, kan miris banget. Terus kemudian orientasi kekuasaan dan kekuatan kesukuan itu hebat. Tidak ada kedamaiannya sama sekali. Nah, saat itu kemudian iki berpecah belah itu mergo tentang ajaran tauhid dan yang hak wenang sah mengenai apa itu tauhid itu kalian abaikan. Enek sing supaya ati ki damai. Tadru yadul alal batin, nek donya niki rusak, donya ini percecokan, donya itu ambigu, duwe pendapat benarnya masing-masing. Itu menunjukkan yang batin juga nggak pernah sinkron, antarane pikirannya karo atine karo cangkem itu nggak pernah sinkron. Arepe ngomong jujur, wedi atine ora dong, ning uteke ya ora paham, konsep kok gak duwe ning iso ngomong, kan ngono to. Iso ngomong virus corona covid kaya awake dhewe iki dudu dokter, orang duwe konsep tentang covid ning duwe cangkem eman nek gak dinggo. Hati-hati dengan covid, hati-hati dengan covid, ditutup cangkeme nek metu, di omah barang nek turun nek perlu dimplok. Nah itu pada saat kita karena nggak tahu tentang covid dan sebagainya, kita ikut-ikutan, tapi kita duwe cangkem. Jadi iso ngomong iki sing dadekne orang lain itu saya was-was, saya wedi, pemeneh wis gak duwe konsep, duwe cangkem, dadi jabatan, pejabat. Waduh. Itu wis gampang bingung nih kan gitu. Ora dong agama ning duwe duit tuku sorban. Waduh, bingung nih pengikut kuwi. Gitu. Lha iso kok diapusi kok iki pomone saiki kowe iki masak pendeta mbok syuting terus kowe ngomong tentang Injil gak dong karo agama lain. Terus kowe memfitnah. Itu kan iso terjadi ta. Iso. Sing roh paling kan wong sekitarmu wae. Di gone media FB gak ana wong roh ta. Nah, itu kan iso terjadi seperti itu. Satrio piningit, ya sing digoleki ya sosok. Wong satrio piningit itu istilah yang dimunculkan oleh Sang Al-Arif untuk memberikan pengertian, sehingga pada saat muncul adanya satrio Pendowo, ya suatu saat kita akan cerita tentang Pancasila kaitannya dengan Pendowo. Saat kita berbicara tentang satrio piningit itu dikira
Pemahaman selama ini Satrio Piningit itu menungso sing jek ndelik. Jadi enak menungso sing jek ndelik kuwi engko nek wis jedul, wis gak piningit neh jenenge duduk Satrio Piningit berarti gak enak iku kan ngono ta enak sing nganggo rasionale dhewe. Satrio itu media atau alat untuk membuka hakikat sesuatu yang menunjukkan intinya sesuatu, itu disebut satrio. Piningit itu tersimpan di dalam hati. Mengenai apa yang tersimpan? Pada saat satrio dikatakan sebagai asyator yang membuka menjadi jelas dan terang antara hak dan batal. Satrio dari kata asyator yang memiliki makna kita memang menjalani hidup di dunia harus memberdayakan diri dan berbudidaya sebaik-baiknya, disertanya dengan kehidupan sosial masyarakat, membangun akhlak, budi dan dharma, bersosial, saling membantu. Itu adalah asyator, kesungguhan dilakukan. Tapi yang sisi di dalam dada yang ditetapkan adanya, yang diisbatkan keberadaannya, itu adalah dia Sang Poncomoyo, Sang Banyu Perwitosari, sari-sari ning ngaurip, keberadaan dia di dalam hati. Sehingga sopo sing kenal jati diri fitrah menungsane maka kenal Tuhannya. Mergo fitrah ki asale saka pangeran. Jadi itu adalah asyator, mengetahui duduk sale kawula Gusti. Rogo ki kawula di dunia ki harus melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, syariat harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, tatanan sosial masyarakat. Ning atine nggak kumantil, nggak kumantil kecintaan melekat kepada dunia, itu hanya jika hati nuraninya kenal Tuhan, sehingga nggak larut dengan dunia. Walaupun ketoke obak-oseke kaya wong donya, dibedakne ya ora ro. Mula akeh wong gak percaya saat di zamannya lo ya. Nabi Muhammad sebagai Rasul, Nabi Isa sebagai Rasul, Nabi Daud sebagai Rasul, Nabi Ibrahim sebagai Rasul, gak percaya. Saiki awake dhewe percaya. Mergo gak kenal biyen kuwi umate padha ora percaya. Nek awake dhewe sejaman paling ya ora percaya, wong do gak sekolah. Kan gak sekolah. Orang duwe ijazah SMA, SMP, SD, TK lo gak duwe. Percaya apa? Awake dhewe kan S1, S2, S dung, es krim, es cendol. Dari kata sutron, adanya ilmu yang membuka hakikat sesuatu untuk memiliki pusat orientasi di dalam hati. Sutron, adanya pusat memunjer. Hati tawaf ora mung mubeng, ning roh intine tawaf sing dipunjeri apa? Di dunya ki ya kaya tawaf to. Ha ta? Apa? Turu, tangi, nyekek, mangan, nelek, ngising, terus
Ya maca-maca lah sekolah turu neh. Wis kuwi ta bedino sing mbok lakoni. Ta. Mangan sing mbok pangan ya panggah. Saiki sego ndiingi, sego ndek kenane, sego mbiyen, sego lairmu, bubur sego. Wis gak waleh-waleh. Gila nih. Padahal kalau aku dewi ya nanti ya. Ya sing dilakoni kuwi. Ini kan namanya yang mau berkutat kayak dene apa? Sapi nek biyen iku gawe gula giling tebu lho, semuter gitu kan. Gitu. Tapi jenenge sapi ya rilek-rilek kae gitu loh ya. Nek menungso afalam yasiruna fir'at fatakuna lahum qulub ya'qiluna biha aw adrin yasmuna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Itu kan jelas banget. Jadi adanya keberadaan dia sebagai pusat konsentrasi semua aktivitas berdunia menuju kepada dia. Itulah disebut pintu pulang, pintu kembali kepada Allah. Ini virus gak gelem mlebu nek wong zikir. Ya, zikir itu ingatnya hati kepada Tuhan. Maka yang diserang pernafasan, ginjal, jantung, kan gitu. Pokoknya berkaitan karo aliran darah, karo nafas. Itu berkaitan dengan zikir dan katup zikir. Ini memang ini tanda ini sudah sangat terang. Maka waman yasa andik sopo yang berpaling sangka zikir fa inalahu, maka korin jadi teman akrabnya, kan gitu ta. Kemudian bahwa ayat bayinah fi sidrati utul ilma, bahwa dia yang tersimpan di dalam hati yang punya nama Allah. Allah itu hanya sebuah nama, mestinya dikenali dianya. Fi sudurladzi, yang berada di dalam dada, utul ilma, ada inti ilmu yang membuka hal itu. Wallahu la ilaha illahuwa, sehingga dia yang punya nama Allah dapat menyatakan la ilaha, tidak ada sesuatu pun yang dituju dalam kita beraktivitas ini ilahua kecuali dia. Itu bagaimana? Harus dengan ilmu yang menunjukkan gaibnya diri Tuhan. Gaib itu barang rakit tok. Ning di ayatnya bukan gaib, alimul ghaibi, alimu al ghaibi, ilmu yang menunjukkan keberadaan dia pasti dapat dikenali karena ada alif lam. Itu berarti menunjukkan kepastian dapat dikenali. Tapi ada syarat. Tapi sabila man anaba ilaya, atau carilah fas'alu yang dapat menunjukkan hati ada kehadiran dia. Itu pasti ada. Alimul ghaibi wasyahadati, yang menjadikan orang berada dalam ikatan bersaksi sehingga menjadi jelas nyata dia itu Rahman, dia itu Rahim, bukan konsep teks dan katanya. Itu kalau kita berbicara tentang Satrul Piningit, Syator, Asyator, Sutron, Asyator, Sutron, dan Syatoro. Pasti munculnya bar dajjal. Nek nek dajjal, nek ajud majud, gawe congkrah ya dideleng tok, wong terang ora butuh. Sadurunge Nabi Muhammad do gak butuh. Saat pemegang ilmu masih diasto Abu Thalib, Abdullah, gak ada wong butuh.
Kemudian berketepatan dengan itu maka Allah mengendaki dalam silsilah sambung kait mengikat adalah Ahmad dari gurunya ditunjuk. Itu bukan hasil mimpi. Nabi Muhammad itu bukan mimpi, bukan pemimpi, bukan penidur. Oh, duduk tukang turu golek ipen untuk wahyu, bukan. Wahyu itu ilahi nuhi la ilaha ilahwa. Wahyu itu metode inisiasi, itu bisian. Wahyu itu bisian. Seperti sang dewa ruci saat modar kepada sang Seno Bimo, kemudian disebut Brotoseno, ditunjukkan keberadaan dia dengan inisiasi metode bisik, menunjukkan keberadaan dia sehingga jelas yang disebut dengan jagat kecil, jagat cilik, lan jagat agung, jagat gede, jagat besar, jagat shogir, jagat kabir. Menjadi jelas ning kudu iso nundhukke perilaku nepsu di alasti brosoro, angen-angene di utek dideleh dhisik, diseleh nyadari fakirnya, maka kemudian dia baru meneruskan ke segoro kolbu, kan gitu toh. Dia ketemu sang dewa ruci di nggone segoro kolbu sing jerone gak mekakat, kan gitu. Mbok dicemplung ditekat mung sak polok, kan gitu toh. Sama Imam Mahdi digoleki. Jadi satrep ya memang ilmu itu nggak melaku dewi, tapi hujahnya itu adanya ilmu. Piningit itu tersimpan balwa ayatum bayinah fi sudurati, tersimpan di dalam dada. Orang kok ndelik di jero ruangan, orang jedul-jedul, ndak begitu. Wa ja'alnahum a'imah yahduna bi amrina. Pun Imam Mahdi imam sholat ki enek sing sholat, enek sing mimpin diarani imam, enek sing di jero petunjuk, enek sing mimpin wong sing duwe petunjuk, kan gitu ta. Wa ja'alnahum a'imah yahduna bi amrina. Selalu ada di antara kamu, dari kalangan kamu sendiri, dari kelompok kamu, sak zaman karo kamu, sak nafas karo kamu, adep-adepan karo kamu, a'imah imam, disebut dalam hadis imam zaman. Yahduna pakai ya, artinya mudhari, berarti dia punya tugas kewajiban menunjukkan hidayah sebagai terang cahaya, hidayah sebagai pembuka hakikat. Iki lho sing diarani hakikat ki, duduk konsep. Hakikate garam ya apa to? Asin, asin ki piye? Mangapo tak emplok tak uncali garam, kan gitu loh. Itu berarti wong sing wis njroning hakikate garam, nek rung tau ngemplok itu jenenge konsep garam, konsep kopi, konsep gula, wawasan kopi. Itu pinter tapi mung wawasan. Niki yahduna bi amrina, berhak untuk membuka hidayah bi amrina bareng karo perintah sak dermo menjalankan dawuh. Jadi sing abot kan dik kene. Jadi nek melihat Wa Muhammadun aja mendelok fisike. Percaya Nabi Muhammad itu enggak ngaku. Dia menjalankan hanya karena perintah. Sabar Nabi Muhammad enek terus. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, nganti teko kiamat gak mandek. Sing selama ini difahami 12 imam enggak sampai kukute zaman. Nek wi gak enek berarti kukut zaman ki, kan gitu.
bi amrina wa auhaina, dalam membuka sebagai imam selalu ada, wa ja'alnahum, selalu kami hadirkan di antara mereka sendiri itu bi amrinya. Bi itu ya berarti mudhari gitu loh ya, selalu terus menerus bersama dengan perintah kami. Wa auhaina, untuk membisikkan, menunjukkan keberadaan dia tentang kaminya Tuhan, ditunjukkan karena dia menjalankan hanya perintah. Kami, Nabi Muhammad yang mengatakan saya, tapi karena yang menjalankan perintah. Ilaihim, kepada mereka, fi'lal khairat, sehingga sholatnya ada kehadiran, sehingga zakatnya penyucian. Wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi kulih. Setiap rasul hadir, bukan begini maksudnya, waladhi, dia yang punya nama Allah lah yang selalu mengutus rasul dengan risalah. Pasti diutusnya itu dengan al-huda, petunjuk, terang, cahaya konkret. Ini loh yang dikatakan terang. Wa dinil haq, supaya kehidupan berdunia itu nyoto di dalam hakikat, nyoto dalam hakikat, sehingga liyudhirahu, dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu ditampakkan totalitas dalam menjalani hidup. Ini artinya jika keberadaan Rasul atau yang mewakili itu ditiadakan, berarti ora enek wong sing enek di hidayah. Dengan kata lain, tidak ada orang yang memperoleh hidayah. Wong ini jelas, untuk mengetahui tentang hidayah, untuk mengetahui tentang hakikat, hanya jika ada Rasul atau yang mewakili mutlak, titik mutlak. Quran iki muni ngono. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda, dia yang menjadikan adanya para rasul dengan risalah yang membawa terang dan dinil haq, dan kehidupan itu supaya berada di dalam hakikat, lidhirahu, sehingga jelas hidup ini tujuannya nggih apa, nyapo kok nafas, jelas. Ini nek diwalik berarti ora bakal di jerone kehidupan hakikat, tidak berada di dalam hidayah, tidak berada di dalam risalah, jika huwa arsala rasulnya dihilangi. Qad ja'a, sungguh saya datangkan Rasul selalu ada. Jelas enggak makakat, enggak ukuran. Wa mimman khalaqna ummah yahduna, ini terus enak Ratwati. Jadi mbiyen wis istilah-istilah yang luar biasa ya. Wa mimman khalaqna ummah yahduna bil haq wa bihi ya'dilun. Sat menungso wis rumangsa butuh, eneke di antara mereka itu ada Ratu Adil. Ning duduk sabiek mergo sabiek lemari abot gitu. Dan sungguh wamiman, dan sungguh di antara kamu, di antara kalian, khalaqna, selalu kami jadikan, kami adakan umat di antara kalian, di antara umat, di antara kalian ini loh. Golek ono. Itu yahduna bil haq. Enak terang yang akan membuka hakikat. Ada hidayah, hidayah itu terang, sehingga dengan terang kita bisa berjalan di malam hari. Bil haq, sehingga kita mengetahui hakikat intine menungso ki apa to ndi tanggane. Wa bihi adilun, dan dengan hidayah
dan dengan al-haq itu maka adil akan terbentuk, makmur terbangun, damai terciptakan. Ki janjine pangeran kan ngono. Makanya kalau turunnya Isa walau tabal haq ahul samawati wal ard. Jadi berkaitan dengan Isa itu menunjukkan kewenangan didok. Jadi turunnya Nabi Isa itu akan ditandai memang kamu tidak akan sampai ke Tuhan tanpa lewat aku. Itu blak-blakan tentang ini. Kamu gak akan kenal Tuhan tanpa aku. Kamu gak akan sampai Tuhan tanpa aku. Amal perbuatanmu sia-sia tanpa aku. Itu adalah ungkapan-ungkapannya Nabi Isa yang masih terekam di Injil kan. Wa qasimu bilah jada aymanihim la'na martahum layah rujuna. Itu kan sangat jelas. Kula tuqsimu ta'at ma'rufah. Ketaatan yang diminta itu adalah ketaatan yang kenal, mengenal, dikenal. Kula tuqsimu ta'atun ma'rufah innallaha khabir bima ta'malun. Jadi ya ketaatan itu ya memang makrifat. Jika kebenaran al-haq, sesungguhnya al-haq itu min rabbik ahwa ahwa sama lafazat samawati wal ard, itu disesuaikan dengan angen-angen masing-masing dan nafsunya masing-masing tentang kebenaran, maka lafazat samawati wal ard, maka rusak langit dan bumi, man dan menungsone. Sebab supaya tidak merusak, Allah telah menghadirkan selalu ada di antara kamu atau bidzikrihim, adanya zikir, kehadiran, keberadaan dia. Akan tetapi dengan zikir itu podo ngingkari. Itu selalu terjadi kok. Satu tutup ini berkaitan dengan turunnya Nabi saat berkaitan dengan ayat ini, qul hal min syurakaikum min yahdi ilal haq. Menunjukkan hak itu ada yang menang dan sah. Apakah angan-angan kamu, konsep-konsep kamu, bacaan-bacaan kamu itu adalah kemudian kamu merasa sebagai yang berhak, kemudian membimbing dan mengarahkan orang untuk kembali kepada Tuhan, padahal kamu gak kenal dengan Tuhan kamu. Maka sesungguhnya hanya Allah lah yang berhak menunjukkan keberadaan al-haqnya. Maka Allah membuat wakil, utusan. Maka apakah orang yang menunjuki al-haq itu lebih berat diikuti sebagai hak dan sah, sebagai wakil atau utusan Allah, atau orang yang sesungguhnya tidak dapat memberi petunjuk kecuali hanya dari bacaan dan dari katanya, dan dia baru mengetahui jika dia diberi petunjuk oleh yang wenang. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Ini kan berkaitan dengan Nabi Isa. Yunus 35. Maka di 36-nya kan supaya menungsoki ora di dalam prasangka, tidak di dalam ndon.
wa ma yatabi aktsaruhum iladon inna dona la yughni minal haq syai'a, supaya menungso itu tidak dicengkram prasangka, tidak dicengkram oleh don, kira-kira, prasangka-prasangka, persangkaan-persangkaan. Sebab tidak dikatakan seseorang itu sebagai sang pengikut jika berada di dalam prasangka, dan tidak berguna prasangka itu untuk mencapai al-haq. Sungguh Allah itu maha berilmu, maka kenalinya dengan ilmu. Kan gitu. Ini surat Yunus 36. Oke. Tuh, ini malam ini kita tajem ke keadaan kayak gini. Gini. Kalau nggih namung sak dermi saya hanya sekedar ngaturaken. Wong awak dhewe itu hanya sekedar menyampaikan, nyampekne sing disampaikne iso nampa nyuwun ilmu bangga dosane padha. Saat kita nyampaikan sing dikai pengertian ora paham, ora dong, ora iso nampa gelo kan itu. Abot lho kuwi. Abot kuwi. Itu. Ngaku kalau ya sadreme saking guru saking gurune, gurune saking gurune, gurune saking gurune terus kan. Nganti teko Nabi Muhammad saka gurune. Abu Thalib gurune saka gurune, Abdullah saka gurune, Hasim saka gurune, Manaf saka gurune, wah terus nganti teko Nabi Adam. Yang awal ilmu ini dibuka di dunia dalam pengertian khalayak. Semula ki sing penting enek. Jadi sadurunge Nabi Adam ki sing penting enek. Siji loro keluarga sing penting enek gitu. Nek iki gak enek kan kukut donya. Ilmu syariatnya tetap, fikih podo, posone podo, syahadate podo. Wong awak dhewe asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi sing duwe jeneng Allah di jero ati, keberadaan dia sehingga nyata, tidak ada sesuatu pun kecuali dia. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad orang anak Nabi ini di ngarepe wa asyhadu anna Muhammad ya. Wa asyhadu anna nabi ka anak Nabi ini biasa om-omi. Wa asyhadu anna Muhammad itu maknanya Nur Muhammad. Itu loh. Aja mbok delok bolame lampu ning deloken cahya. Cahya kowe rong lair ki wis enek ya apa ora? Ya ta? Ning lampune padha apa ora karo ngene mbahmu? Beda gitu loh ya. Bolame fisike iki iso beda nek pecah apa ya terus peteng-petengan. Nek lampune pedhot peteng-petengan wis dianggap khotam. Ngene ta? Khotam ki sing wenang sah, sing ngetokne dadi kowe iki gak nyolong, itu jenenge khotam, ngoten lho ya. Nek rampung ki jenenge tamat utawa dadi rampung nabi gitu loh ya. Khotam itu penyetempel, pengesah. Kan bertentangan karo ayat qad jaa rasul, bertentangan dengan laqad manallahu ala mu'min ib'atsa fihim rasul fihim alaihim. Hadi laqad manallahu ala mu'min ib'atsa, laqad manallahu ala mu'min ba'atsa fihim rasul ya telu alaihim ayah wis nganggo fihim nganggo alaihim
di antara kamu, di antara kelompok kamu, senafas dengan kamu, sejaman dengan aku. Ayatnya itu sambrek wakeh biyanget. Itu enek ayat sitok wis dianggap gak enek pelanjute, gak enek peneruse, berarti gak enek ilmu tentang bertauhid. Iso digoleki engko buku-buku. Itu kan akhirnya yang menjadikan bahwa apa ayat yang lain lo gugur pada kalimat watabi sabila man anaba ilaya, watabi sabila man anaba ilaya. Man lo mundure golek ana hingga ketemu man wong sing enak di antara kamu sendiri. Watabi sabila man anaba sing roh persis alamatmu mulih, alamat kamu pulang itu tahu persis. Iki nek arepe metu omahe alamate wong ki ya golek sing nuntun ki roh persis dalane. Alamate yo kenal ngono lho kan. Ora kenal kok buku rumoso kenal kesasar-sasar kan gitu lho. Tuh, wah perumpamaan ayat-ayat nyoto sak ember kok ya. Jika kebenaran al-haq ini adalah yang disampaikan, yang kita sampaikan ini salah, bahwa beragama itu adalah tatanan lahir, tatanan syariat, tatanan kehidupan dengan menjalankan tatanan yang mahdoh ataupun yang ghairu mahdoh, tatanan mulai syahadat, ucapan syahadat dengan persaksiannya, sholat, poso, zakat, haji bagi yang mampu, bersosial, bermasyarakat, membagusi akhlak budi pekerti, saling tolong menolong. Ini digenepi adanya ajaran risalah tauhid menunjukkan al-ghaibnya diri Tuhan, alimul ghaibi wa syahadati. Jika ini salah, maka detik ini, saat ini hancur luluh lantak saya. Jika saya mengaku hancur lantak saya, tapi siapapun yang memusuhi maka juga akan Allah hancur lantakkan. Tuh ini titik wanci. Sebenarnya nggak ada ini pun juga ada ketetapannya dengan berat menyampaikan hal-hal semacam ini. Tapi bukan berarti hanya sakder mau biamrin, hanya sakder mau menyampaikan dalil-dalil ayat. Carilah orang yang dapat menunjukkan, pasti ya yang menunjukkan itu pasti tidak akan berani ngaku sadar wong arep ngaku piye wong nyata bahwa yang bisa dia, yang kuat dia nyata nek sendiri ilmu ini lah nyoto. Makanya sebenarnya saya mengangkat yusbi dan mubalah itu kan terapi kejut supaya tergerak karena kita akan menghadapi banyak hal, kejadian-kejadian besar. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak, Nabi Isa untuk genapi. Ora kok Nabi Muhammad itu menyempurnakan ajaran Nabi sebelumnya, enggak, gak ngono rek. Kabeh ki penyempurna. Gitu ya. Kisah gagal paham kan dek ini kebanyakan. Tapi kita tidak mengurangi rasa cinta, kita tidak mengurangi rasa sayang, tidak mengurangi interaksi, saling membantu, menolong. Karena jelas ada sisi lahir oleh jasad dengan perilaku sosial dan sisi batin itu bisanya untuk terjaga dalam zikir karena ingat kepada Tuhan karena kenal, mengenali Dia, mengetahui Dia. Makanya dalam doa kan saya, ya Allah, jika yang saya sampaikan ini adalah salah di hadapan Engkau, tidak sesuai dengan ajaran dari guru kami, dari gurunya dalam materi silsilah dengan hujah-hujah yang jelas,
hujah rasional, hujah ubudiyah. Puji Wali Kutub itu hujah imam, tapi yang tahu hanya murid, biasanya hanya murid. Nek wis gak duduk murid gak roh, gak untuk ditulis mergo Puji Wali Kutub ini. Tapi kalau ini dihentikan, berarti memang akan ada bencana. Saat Puji Wali Kutub didawi oleh guru secara khawatir, mandek sik Puji Wali Kutub, langsung corona, kan gitu kan. Itu biasanya memang semacam itu. Dulu zaman Kanjeng Nabi itu silsilahnya bukan wasiat, silsilahnya itu gulawentah, seperti pohon kelapa itu umurnya 100 tahun. Pohon kelapa ki umurnya 100 tahun. Saat dia umur 20 tahun, pohon kelapa itu mulai berbuah. Maka pohon kelapa yang tua setelah umur 80 tahun atau sebelum 80 tahun itu mesti gulawentah atau nandur kelopo. Saat kelopo muda wis umur 20 tahun mulai berbuah, sing umur 100 mati, dadi kan kelopone ora mandek, ora kandek. Tapi itu hanya kehendak Allah. Ora kena dimoi, ya ora kena disuwun. Sing penting awak dhewe nyuwun slamet. Tapi sesuatu yang luar biasa, anugerah lakot manallah, anugerah manusia yang tak terhingga itu saat di antara mereka ada utusan atau yang mewakili. Ayatnya kan begitu toh. Itu pangapunten, dan semoga kita semua dalam ridho Allah, bangsa kita juga semoga dalam ampunan Allah, semoga semua dalam fadl dan rahmatnya Allah. Ya semuanya dalam hidayah. Hidayah itu tondone wong nek jero hidayah itu apa? Yasroh sodroh lil Islam. Jadi buktine wong nek jero hidayah itu lapang dada. Semoga kita dibuat lapang dada, nyegoro, rasional, masuk akal. Wanita kok nek orang ngerti, tapi bukan untuk perdebatan, saling menghormati, menghargai. Itu yang sesuatu yang luar biasa yang dibutuhkan saat ini. Maka kita siap untuk masuk dalam sebuah kebenaran al-haq min rabbik. Kita bangun bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan, bersosial yang baik, akhlak dan adab, pemberdayaan dan berbudidaya, peduli, respon, respect, dan berkepedulian, musyawarah iliki ana. Semoga mendapatkan berberan berkah sebab bangga guru wasitoh dalam syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul qali bil haq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.